Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan di malam ini pembahasan tafsir surat Al-Baqarah dengan membaca atau mengacu kepada tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kita akan membaca ayat 257. Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah lah wali bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, awliya'uhumut taghut, wali-wali mereka adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Taghut itu mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka lah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Setelah Allah Ta'ala membahas tentang orang yang berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, dan makna urwatul wuthqa adalah al-Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inti dari urwatul wuthqa adalah kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsak bil urwatil wuthqa. Beriman kepada Allah dan kufur kepada taghut. Kufur kepada taghut itulah makna la ilaha. Beriman kepada Allah itulah makna illallah. Sehingga kalimat wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah, siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, artinya adalah orang yang mewujudkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan nyata. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Wali dari kata waliyayali yang artinya jejer. Hadza waliya hadza, dia berada di sebelah dia. Fulan wali fulan, fulan berada di sebelah fulan. Sehingga disebut wali yang menunjukkan punya kedekatan. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah memiliki hubungan kedekatan dengan orang-orang yang beriman. Bagaimana ketika Allah Ta'ala memberikan atau memiliki hubungan kedekatan dengan orang yang beriman? Allah berikan perhatian. Allah jaga orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Maka Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Sehingga anugerah yang diberikan oleh Allah kepada makhluk yang dekat dengannya, Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan hidayah untuknya. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, awliya'uhum, awliya jamak dari wali. Makhluk-makhluk dekat mereka adalah taghut. Yang taghut itu yukhrijunahum minadh-dhulumati minan nuri ila dhulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Dari sinilah yang namanya kebenaran dan kebatilan selalu berlawanan dan mencari mangsa atau mencari pengikut. Kebenaran mencari pengikut, kebatilan juga mencari pengikut. Ulaika ashabun nar, maka mereka yang menjadi wali taghut adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, yukhbiru ta'ala, Allah memberitahu, annahu yahdi man ittaba'a ridwana subulas salam, bahwa dia memberi petunjuk kepada siapapun yang mengikuti ridwanahu, yang mengikuti ridhonya. Mengikuti ridhonya maksudnya adalah mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah. Allah akan berikan petunjuk kepadanya subulas salam, jalan keselamatan.
fayukhriju ibadahul mu'minin. Lalu Allah keluarkan hamba-hambanya yang beriman, minadz-dzulumati al-kufri, dari kegelapan kekufuran, wasyakki warraib, kegelapan keraguan-raguan, kondisi tidak yakin, ila nuril haqqil wadihil jali, kepada cahaya kebenaran al-wadihil jali yang sangat jelas, al-mubin yang jelas, as-sahlul munir yang mudah dan terang. Disifati oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa jalan kebenaran adalah jalan yang al-wadih, al-jali, yang sangat jelas, al-mubin, as-sahl, dia gampang, sejalan dengan naluri. Maka orang untuk melakukan perbuatan kebaikan dan menyampaikan kebenaran, mereka tidak akan malu untuk menyampaikannya di hadapan umum karena sejalan dengan naluri. Sehingga orang yang menyampaikan kebenaran, dia tidak perlu untuk merahasiakan. Kebalikannya, kalau orang mau menyampaikan kesesatan, maka dia enggak berani di muka umum. Seperti yang pernah disampaikan oleh seorang ulama tabi'in, Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Idza ra'aitar rijal yatanajawna fi dinillahi dunal 'amah fa'lam annahum ala ta'sisid dhalalah." Kalau kamu melihat ada sekelompok orang yang mereka membahas masalah agama, tapi di ruangan tertutup, orang lain enggak boleh ikut, sadarilah kalau mereka sedang menyebarkan kesesatan. Karena kebenaran itu sejalan dengan fitrah. Sehingga para nabi ketika mereka berdakwah memang ada fase sir, ada fase al-jahr. Fase sir itu dalam rangka untuk mencari penguatan dari kerabat dekat. Fase jahr beliau sampaikan di tempat umum. Dalam arti dakwah yang beliau sampaikan, dakwah yang terang-terangan, sebab ini sejalan dengan fitrah manusia. Walaupun banyak orang yang menentangnya. Maka demikian pula dakwah yang sesuai dengan ajaran para nabi disampaikan di mimbar, di tempat umum, online, siapapun bisa mengakses. Sehingga kalau ada orang yang misalnya mencurigai, Anda tidak perlu mengirim mata-mata atau siapapun, tonton saja di ANB Channel. Kami terbuka menyampaikan ini, siapapun bisa mendengar. Karena kita sampaikan yang kita sampaikan, apa yang dikatakan oleh para ulama, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kemudian orang bicara masalah agama, yang boleh ikut hanya anggota khusus, tertutup, orang baru tidak boleh. Orang baru itu pun harus berbaiat dulu, baru boleh ikut masuk ke kajian khusus. Seperti ini kata Umar bin Abdul Aziz, apa tadi? Annahum ala ta'sisi ad-dhalalah. Mereka sedang membangun kesesatan. Ada satu cerita, wallahu alam ini benar atau tidak. Di antara guru kami pernah menceritakan pengalamannya. Ada seorang tokoh agama, sebut saja Kiai Sinten. Mbah Sinten ini punya kajian berkelas. Kajian habis maghrib sampai isya, membahas Riyadhus Shalihin. Nanti jam 8 kajian lagi sampai jam 9, bahas Bulughul Maram, nyentuh fikih, ada khilaf dibahas di situ. Setelah itu kajian lagi di atasnya lagi. Kalau nggak salah jam 9 atau jam 10 sampai tengah malam membahas mujarobat. Jadi makin malam makin kitab yang dibahas makin serem. Bahas ilmu perdukunan. Jadi gimana caranya nyantet orang, gimana caranya bikin orang bisa jatuh cinta, bagaimana caranya biar orang sakit gigi itu bisa sembuh, barang hilang bisa kembali. Ya. Itu ada bukunya khusus, dipelajari tengah malam. Yang ikut ya semakin sedikit. Sehingga di bagian yang secara naluri sehat manusia itu ditolak, orang tidak akan berani menyampaikannya di muka umum.
Anda bisa cari ya, siapa khatib yang berani membacakan kitab mujarobat saat khutbah Jumat. Gak bakalan ada. Karena mereka tidak akan berani menyampaikan itu di tempat umum. Termasuk juga kelompok-kelompok yang mewajibkan anggotanya berbaiat. Sehingga kita itu pengen tahu kalian itu mengajarkan apa. Kalau benar kan kita ikut. Tapi mereka gak mau. Karena mereka gak berani. Mereka tahu bahwasanya ini kalau disampaikan di tempat umum pasti akan ditolak oleh masyarakat. Walhamdulillah, ciri dari dakwah Ahlussunnah disampaikan secara terbuka. Sehingga yang namanya jalan kebenaran adalah al-wadih, al-jali, al-mubin, as-sahlul munir. Dia mudah diterima sebab akidah yang lurus itu sejalan dengan akal sehat, sejalan dengan naluri yang sehat. Wa annal kafirin, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, sementara orang-orang kafir, innama walihumus syaitan, wali mereka adalah setan. Tuzayyinu lahum ma hum fihi minal jahalat wad dalalat. Aneka penyimpangan dan tindakan kebodohan, tuzayyinu lahum, dihiasi oleh tagut tadi, dihiasi oleh setan. Sehingga jelas melakukan kebatilan tapi perasaannya seolah-olah sedang melakukan kebaikan. Makanya hampir semua penyimpangan itu punya alasan. Dari mana mereka bisa dapat alasan seperti itu? Datang dari bisikan setan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh dari kalangan jin dan manusia. Setan dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul. Setan dari kalangan jin dan manusia tadi saling membisikkan zukhrufal qaul, kalimat-kalimat yang indah, gurura, dalam rangka menipu. Sehingga orang melakukan perbuatan yang menyimpang tapi dikipasi sama setan. Orang-orang musyrikin, mereka dulu makan bangkai. Dan mereka menuduh kaum muslimin dengan tuduhan miring. Kalian mau makan binatang yang kalian sembelih dengan tangan kalian, tapi kalian tidak mau makan binatang yang disembelih oleh Allah. Maksud mereka disembelih Allah itu apa? Bangkai. Sehingga menurut mereka bangkai itu adalah ini sembelihan Allah, di luar campur tangan manusia. Dia mati dengan sendirinya, Allah yang mematikan. Karena mereka meyakini tentang rububiyah Allah, sehingga ada makhluk mati, Allah yang mematikan. Kenapa kalian gak mau makan? Dengan alasan itulah orang musyrik makan bangkai. Disitulah setan menghiasi mereka saat mereka melakukan aneka kebodohan dan tindakan kesesatan. Wa yukhrijunahum wa yuhiduna bihim. Mereka mengeluarkan para kekasihnya dari jalan kebenaran dan menyimpangkan mereka an tariqil haqqi, dari jalan yang benar, ilal kufri wal ifki, kepada jalan kekufuran dan kedustaan atas nama Allah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka penduduk neraka dan kekal di dalamnya. Selanjutnya, Al-Hafidz Ibnu Katsir di sini menyampaikan satu pelajaran dari sisi bahasa. Wa qad wahhadallahu ta'ala lafdhan nur wa jamma'adz dzulumat. Allah menyebutkan lafaz cahaya dengan menggunakan kata tunggal, an-nur. Sementara kegelapan Allah menggunakan kata jama' adz-dzulumat, bukan adz-dzulmu tapi adz-dzulumat. Kata beliau li'annal haqqa wahid, karena kebenaran itu tunggal. Sebab sumber kebenaran itu zat yang Maha Esa. Dan Allah mengatakan walau kana min indillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andaikan Quran itu datang dari selain Allah, pasti nanti banyak benturan. Sehingga salah satu di antara pembuktian yang membuat banyak orang itu percaya kalau Islam ini datang dari Allah, 23 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah tidak ada perubahan prinsip. Padahal umumnya orang kalau dia menyampaikan sesuatu selama 20 sekian tahun, biasanya dia akan berubah. Tapi Nabi SAW selama 20 sekian tahun, 22 tahun sekian bulan, tidak pernah ada perubahan prinsip. Ada penghapusan, tapi bagian prinsip tidak pernah berubah. Dan itu menjadi salah satu bukti bahwasanya apa yang disampaikan Nabi SAW adalah wahyu.
Wal kufru ajnas, sementara kekufuran itu banyak jenis. Katsiratun, yang banyak, wa kulluha batilah, dan semuanya adalah kebatilan. Ada kekufuran versi 1, versi 2, versi 3 dan seterusnya. Berapa jumlah pembatal Islam? Berapa jumlah perbuatan yang bisa membatalkan Islam? 10? 10 itu yang disebutkan dalam buku Nawaqidul Islam. Berapa jumlahnya? Ada sebagian ulama yang mengumpulkan lebih dari 400. Kayak apa itu, Pak? Dalam buku-buku fikih ada ahkamur riddah, hukum untuk orang-orang yang murtad. Dengan aneka ragam perbuatan-perbuatan yang bisa membuat orang itu keluar dari Islam. Walaupun pelanggaran itu mungkin tidak masuk pada kategori perbuatan syirik, tapi itu kekufuran. Totalnya lebih dari 400. Artinya kekufuran itu jumlahnya banyak dan beragam. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah di surat Al-An'am ayat 153. Allah Ta'ala mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subul, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, karena itu akan membuat kalian terpisah jauh dari jalannya. Dan ketika Anda naik taksi kemudian salah jalan, segeralah turun, karena kalau tidak kita harus membayar lebih mahal untuk kembali. Saat orang sudah tahu dia berada di jalan yang sesat, segeralah kembali, karena dia harus berjuang lebih besar ketika dia bertahan. Dzalikum wassaqum bihi. Itulah wasiat yang Allah berikan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan ini digambarkan Nabi dengan apa, Pak? Nabi SAW membuat gambar dengan apa? Beliau membuat garis lurus, lalu beliau membuat garis menyimpang, garis bercabang kanan dan kiri di antara garis lurus ini. Sehingga garis yang menyimpang kanan dan kiri ini nyambungnya dari garis lurus. Garis lurus tadi ada garis ke kanan ke kiri. Artinya kesesatan ini dia menisbahkan dirinya kepada Islam. Sehingga ada yang menyimpang tapi dia mengklaim dirinya Muslim. Kalau garis yang lain ada di jauh di sini, mungkin orang nggak bakalan belok ke sana, putus. Tapi dia belok dari satu garis yang sama, nyambung ke kanan dan ke kiri. Sehingga memungkinkan yang lewat dari garis lurus ini belok ke kanan atau belok ke kiri. Penyimpangan itu mengaku dirinya masih satu jalan, padahal sebenarnya dia menyimpang. Lalu beliau membacakan ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah dia. Jangan mengikuti jalan yang berada di sebelah kanan dan kirinya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di surat Al-An'am ayat yang pertama, wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allah menjadikan adz-dhulumat dan an-nur. Allah menjadikan banyak kegelapan dan Allah jadikan satu cahaya. Allah tidak berfirman wal anwar, tapi Allah berfirman wan nur. An-nur artinya satu cahaya. Walaupun semuanya datang dari Allah, kenapa Allah ciptakan adanya zulumat, Pak? Sebagai ujian bagi manusia. Maka Allah ciptakan A, Allah ciptakan B, lalu Allah tetapkan hukum. Dari semua ciptaan ini ada hukumnya. A boleh, B dilarang. Muncul pertanyaan, kenapa Allah ciptakan babi tapi kemudian dia haramkan? Sebagai ujian bagi kamu. Karena kalau ada orang ujian satu soal pilihan jawaban A, B, C, D, E kok semuanya benar, berarti kira-kira kalau dikasih 100 soal orang ngawur pun nilainya 100. Loh, kenapa dosen memberi pilihan jawaban yang menyimpang? Yang menyimpang lebih banyak atau yang lebih sedikit? Yang benar berapa? 1. Bisa enggak dia disalahkan? Pak dosen, kamu menyesatkan orang.
Memilih pilihan yang salah lebih banyak daripada yang benar. A sampai E. Yang benar cuma 1. Yang salah 4. Dan itulah fungsi ujian. Ketika kita sepakat bahwa hidup ini ujian. Ada yang Allah halalkan, ada yang Allah haramkan. Dan yang Allah halalkan lebih banyak daripada yang diharamkan. Meskipun demikian ada orang yang protes. Kenapa Allah ciptakan babi sementara diharamkan? Kenapa Allah ciptakan anjing kemudian Allah nyatakan itu najis? Kenapa Allah ciptakan A dan B kemudian dilarang? Sebagai ujian bagi kamu. Karena hidup ini sejatinya adalah ujian. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 48, Anil yamini wasyama'il, yang berada di sebelah kanan dan bagian banyak yang berada di sebelah kiri. Ila ghairi dzalika minal ayat, kata Ibnu Katsir, dan beberapa ayat yang lain, allati fi lafziha isy'arun bitafarrudil haqqi, yang secara tekstual mengisyaratkan bahwa kebenaran itu tunggal, wantisyarul batil wa tafarrudihi wa tasya'ubihi, dan kebatilan itu jumlahnya banyak dan bercabang-cabang. Wallahu a'lam. Sampai di sini keterangan yang bisa kita baca dari tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya kita beralih ke ayat 258. Ini sudah ganti tema. Di ayat 258 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang pernah ngajak debat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berjuang mengajarkan tauhid dalam posisi tidak punya banyak pengikut. Sehingga beliau termasuk di antara nabi yang tidak diwajibkan berjihad. Karena ada nabi yang diwajibkan berjihad, ada nabi yang tidak diwajibkan jihad. Para nabi yang punya banyak pengikut diwajibkan jihad. Para nabi yang tidak punya pengikut tidak wajib jihad. Nabi Nuh itu tidak ada syariat jihad. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim, tidak ada. Siapa lagi? Ismail. Sehingga Anda dalam membaca riwayat-riwayat mereka tidak ada penjelasan tentang jihad. Nabi Musa ada perintah jihad. Dan beliau perintahkan Bani Israel untuk jihad. Tapi mereka enggak berani jihad. Nabi Sulaiman ada peristiwa jihad. Demikian pula Nabi Daud. Karena itu kalau ada orang yang menggambarkan Islam itu selalu dengan nuansa jihad dan jihad. Ini jihad memang salah satu di antara kewajiban yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita juga perlu menyadari tidak semua Nabi punya tugas jihad. Sebab jihad ini diwajibkan sesuai kondisi masing-masing masyarakat. Pada posisi ketika mereka dalam keadaan lemah, mereka hidup bersama orang kafir. Bisakah orang menjadi manusia saleh, muslim yang baik di tengah lingkungan yang kafir? Bisa atau tidak? Bisa enggak seorang muslim bisa menjadi hamba Allah yang baik, yang sempurna, yang bertakwa di tengah masyarakat yang kafir? Bisa atau tidak? Para nabi itu di mana? Para nabi? Nabi Musa alaihissalam di bawah kekuasaan Fir'aun. Nabi Ibrahim alaihissalam lingkungannya semuanya kafir. Dan yang beriman hanya tinggal beliau dengan Sarah, dengan istrinya. Di permukaan bumi yang mukmin cuma 2 orang. Kebayang kayak apa itu suasananya. Sehingga semuanya kafir, tinggal 2 orang, Ibrahim dan Sarah. Demikian pula yang dialami Nabi Lut alaihissalam. Beliau tinggal di sebuah daerah yang seluruh kampung kafir. Beliau meninggalkan kampung itu hanya bersama dengan putrinya. Sementara istrinya tetap tinggal di tempat karena dia berkhianat kepada suaminya. Sehingga banyak orang soleh yang mereka tinggal di negeri yang kafir. Memang sebagian orang terlalu semangat, ya, kita harus mewujudkan khilafah di seluruh permukaan bumi. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa menjadi hamba yang bisa bertakwa, tidak bisa menjadi hamba yang sempurna. Seharusnya dia lihat sejarah. Dulu para nabi, banyak di antara mereka yang tinggal di negeri kafir. Nabi Musa penguasanya Firaun.
Demikian pula Nabi Ibrahim. Dan di sini diceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat dengan raja kafir. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Tahukah kamu wahai Muhammad, orang yang ngajak debat Ibrahim alaihissalam fi rabbih tentang Rabbnya, an atahullahul mulk, karena Allah telah memberikan kerajaan kepadanya. Dalam sebagian riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, dia jadi raja lebih dari 400 tahun. Dia jadi raja lebih dari 400 tahun. Akhirnya makin sombong lalu ngaku Tuhan. Sehingga dia mengklaim tidak ada pencipta. Maka saat Ibrahim alaihissalam menjelaskan tentang keberadaan Allah, dia mengingkari. Terjadilah debat ini. Idh qala Ibrahim, ketika Ibrahim mengatakan kepadanya, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Rabbku yang menciptakan dan mematikan. Qala, maka dia mengatakan, ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahimu, dia bisa menghidupkan dan mematikan gimana? Dipanggil dua orang di kalangan rakyatnya, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Terus dia mengaku, aku bisa mematikan dan menghidupkan. Qala Ibrahimu, kemudian Ibrahim mengatakan, fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah mampu mendatangkan matahari dari timur, sekarang kau datangkan dari barat. Dia yang menciptakan, dia yang menghidupkan dan mematikan tadi, dia yang menghadirkan matahari dari timur ke barat. Sekarang kau balik, datangkan dia dari barat ke timur. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir ini pun terdiam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang zalim. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, hadzal ladzi haja Ibrahim fi rabbih huwa Malik Babil. Orang yang mengajak debat Ibrahim tentang Tuhan adalah raja Babilonia. Namanya Namrud bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nuh. Sehingga jarak dia dengan Nuh cuman 3 generasi. Nuh punya anak Sam, kemudian punya anak Kush, punya anak Kan'an, Namrud bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nuh. Namun wallahu alam, di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir juga tidak menyebutkan sumbernya. Qala Mujahid, kata Mujahid bin Jabr, Malikud dunya arba'ah, raja dunia yang kekuasaannya meliputi seluruh daratan ada 4. Musliman wa kafiran, 2 muslim, 2 kafir. Perkataan siapa tadi? Mujahid bin Jabr. Beliau muridnya Ibnu Abbas. Malikud dunya masyarikuha wa magharibuha arba'ah. Raja dunia yang kekuasaannya mencakup seluruh daratan ada 4. Muslimani wa kafiran, 2 muslim, 2 kafir. Fal mu'minan, adapun 2 yang mukmin, Sulaiman wa Dzulqarnain. Raja Sulaiman dan Dzulqarnain. Sehingga Dzulqarnain ketika Allah ceritakan saat beliau menuju ke area paling timur, beliau melihat matahari terbit dari air. Dan ketika beliau menuju area paling barat, beliau melihat matahari terbenam di lumpur. Sehingga kekuasaan Dzulqarnain meliputi seluruh daratan. Sulaiman demikian. Beliau diberi oleh Allah kendaraan angin dan kekuasaannya meliputi seluruh daratan. Wal kafiran, sedangkan yang kafir 2 orang, Namrud bin Kan'an dan Bukhtansor. Bukhtansor inilah yang dulu pernah menjajah Bani Israel. Wallahu alam. Kemudian Al-Hafidz mengatakan wallahu alam. Baik. Mengenai hal ini kita bisa lihat bahwa orang kafir di masa silam mereka diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada posisi kekuasaannya meliputi seluruh daratan.
dan ketika itu berarti penduduk bumi jumlahnya banyak. Terus di mana saja Pak? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas diceritakan bahwasanya dia kekuasaannya meliputi semua daratan. Tayyib. Dan dari 4 ini yang terakhir berkuasa siapa? Dari 4 ini yang terakhir berkuasa? Namrud, Bukhtansor, ini yang kafir. Terus siapa tadi? Sulaiman dan Dzulqarnain. Yang terakhir berkuasa yang mana? Namrud. Namrud di zaman Ibrahim. Sulaiman atau Bukhtansor? Sulaiman. Karena kekuasaan Bukhtansor itu runtuh setelah ada beberapa raja di kalangan Bani Israel. Dan di antara kerajaan Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan adalah kerajaan Sulaiman alaihissalam. Karena itulah Bani Israel pasca Sulaiman mereka menjadi bangsa yang kuat selama berabad-abad sampai kemudian munculnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Alam tara ay Muhammad biqalbika. Tahukah kamu ay Muhammad ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbi, tentang orang yang mengajak debat Ibrahim tentang Rabbnya, ay fi wujudi rabbih, mengenai keberadaan Rabbnya. Wa dzalika annahu ankara ay yakuna thamma ilahun ghairah, karena dia mengingkari ada Tuhan selain dia. Kama qala ba'dahu Fir'aun limalaihi, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Fir'aun kepada pemuka kaumnya. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak melihat ada Tuhan selain aku. Inilah pengakuan Fir'aun. Sudah isya belum? Belum. Tinggal 40 detik. Wa ma hamalahu ala hadzat tughyan wal kufri al ghalid, dan tidak ada yang membuat dia menjadi kufur seperti ini kecuali karena kesombongannya, dan itu disebabkan dia punya kerajaan yang usianya panjang. Dikatakan dia jadi raja lebih dari 400 tahun. Dengan sebab dia lama jadi raja, akhirnya malah bersikap sombong, lalu ngaku Tuhan. Karena itulah di lanjutan ayat Allah mengatakan an atahullahul mulk, Allah berikan kerajaan kepadanya. Sehingga kesombongannya muncul, lalu dia meminta kepada kaumnya untuk menyembah dirinya, dan dia tidak mengakui adanya Rabbul Alamin. Baik, insyaallah akan kita baca sampai selesai setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan cerita tentang raja ini. Karena dia merasa sombong dengan kekuasaannya, akhirnya dia mengaku dirinya Tuhan. Wa talaba min Ibrahim dalilan ala wujudi Rabbi. Kemudian dia nantang Ibrahim minta bukti, apa bukti keberadaan Allah? Alladzi yad'u ilai, yang dia selalu mintai doa. Faqala Ibrahim, maka Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbku yang menciptakan, Rabbku yang menghidupkan dan mematikan. Artinya dalilnya adalah adanya alam ini. Apa yang kau lihat, adanya makhluk menunjukkan ada khaliq. Yang ini menunjukkan bahwasanya wujuduhu hudutsu hadhil asya. Bukti adanya Allah adalah adanya berbagai macam makhluk ini. Al-musyahadah, yang itu bisa disaksikan. Ba'da adamiha, padahal sebelumnya tidak ada. Kau Namrud dulu tidak ada, sekarang ada. Si A dulu tidak ada, sekarang ada. Berarti ada yang menciptakan. Nah, ketika Ibrahim alaihissalam menyampaikan dalil semacam ini, ternyata dia nggak terima. Lalu dia mengatakan, ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Qatadah dan Muhammad bin Ishaq serta beberapa ulama ahli tafsir yang lainnya, wa dzalika anni utiya birajulain qad istahaqqal qatla. Didatangkan kepada Namrud dua orang yang berhak untuk dihukum bunuh. Ada dua orang yang berhak dihukum bunuh. Jadi enggak sembarang orang yang didatangkan ke Namrud. Fa amara bi qatli ahadihima. Terus dia nyuruh untuk membunuh salah satunya. Fa yuqtal, kemudian orang itu dibunuh. Wa bil afwi anil akhar fala yuqtal. Yang satunya dimaafkan sehingga tidak dibunuh. Dan itu kemudian kata Namrud, aku menghidupkan dan mematikan. Wadh-dhahir, dikomentari Al-Hafidz Ibnu Katsir, annahu ma arada hadza li'annahu laisa jawaban lima qala Ibrahim la fi makna. Zahirnya adalah bahwasanya Namrud tidak menghendaki itu sebagai jawaban untuk apa yang disampaikan oleh Ibrahim, karena tidak sejalan. Ibrahim menjelaskan sebuah bukti, tapi Namrud hanya melakukan tindakan yang itu tidak ada unsur menghidupkan sama sekali. Li'annahu ghairu ma'ni'in liwujudis sani', karena keberadaan aktivitas ini tidaklah menghalangi keberadaan Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Selanjutnya Ibrahim alaihissalam menyampaikan dalil yang lebih kuat. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah mendatangkan matahari dari timur, sekarang kau datangkan dari barat. Maka sebagaimana dia bisa menghidupkan dan mematikan, dan zat yang menghidupkan mematikan itu mendatangkan matahari dari timur. Sekarang buktikan kalau dia enggak ada, sehingga kau datangkan matahari itu dari barat. Kalau memang yang menghidupkan dan mematikan itu enggak ada. Fabuhitalladzi kafar, maka dia terdiam dan tidak bisa memberikan jawaban. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, di sini terdapat keterangan bahwa dalam debat itu terkadang dibutuhkan dua fase. Fase satu, berikan dalil yang ringan. Dalil ringan ini ada dua kemungkinan, diterima atau dibantah. Ketika dalil ringan ini terbantahkan, gunakan dalil fase 2. Buat dalil yang lebih kuat, sehingga kalau dalil yang kedua ini ketika disampaikan akan membungkam orang yang membantah dalil yang pertama. Itu metodologi debat. Ada satu buku yang ditulis oleh para ulama, saya lupa penulisnya. Beliau salah satu ulama Hambali ya. Al-Jidal fil Quran. Perdebatan dalam Quran. Beliau kumpulkan beberapa ayat yang berbicara dan membahas tentang perdebatan dalam Al-Quran antara para nabi dengan musuhnya, kemudian dikasih penjelasan. Nah, salah satu metode debat seperti ini. Gunakan dalil yang ringan, kalau itu terbantahkan, berikan dalil yang lebih kuat. Sehingga dengan cara demikian, maka orang akan bisa lebih menerima kebenaran yang kita sampaikan. Waqad dzakara As-Sudi menyebutkan anna hadhil munadharah kanat baina Ibrahim wa Namrud ba'da khuruji Ibrahim minan nar. Perdebatan ini yang terjadi antara Ibrahim dan Namrud itu terjadi
setelah Ibrahim diselamatkan dari api. Walam yakun istama'a bil malik illa fi dzalikal yaum. Dan beliau tidak pernah bertemu dengan raja kecuali setelah beliau selamat dari peristiwa dibakar tadi. Sebab Ibrahim ini dibakar di posisi beliau disebut sebagai al-fata. Inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda, dohirnya belum nikah, belum ketemu dengan atau belum memiliki istri Sarah. Karena ketika itu posisi Ibrahim disebut sebagai al-fata. Inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda yang sering menyinggung-nyinggung berhala itu, namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Datangkan dia di hadapan banyak orang. Sampai kemudian ketika debat antara Ibrahim dengan mereka kalah, lalu Ibrahim dibakar. Dan di sini ada satu pelajaran. Pemilik kebenaran bisa jadi dia kalah kuasa, tapi dia tidak pernah kalah hujah. Sehingga mungkin saja orang yang menyampaikan kebenaran, dia kalah dari sisi tidak punya kekuatan, tidak punya pendukung yang banyak, tidak punya pasukan, berhadapan dengan orang yang lebih berkuasa. Tapi pemilik kebenaran tidak pernah kalah hujah. Sehingga pada saat dia menyampaikan kebenaran, dalil-dalilnya jauh lebih kuat. Tapi mungkin mereka yang menolak kebenaran punya jumlah pasukan yang lebih banyak, punya pengikut yang lebih banyak, dan seterusnya. Maka kalau misalnya ada gesekan yang terjadi antara satu dengan yang lain, kemudian terjadi perdebatan, ahlul haq tidak pernah kalah hujjah, walaupun bisa jadi mereka kalah kuasa. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.